Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371 yang membuat Indonesia terdepak dari peringkat 64 menjadi 74. Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Velvet fang with the glitch in the groove. Goldfish brain, but I never lose. Side eye sharp, got a cyclone mood. Mama lay drip in the typhoon suit. Got silk cut words with the venomous grim. Hologram pulse with the peppermint spin. Mirror talk slick, I don't do plain. Velvet fang with the glitch in the groove. Kita sering menganggap bahwa teknologi merupakan sebuah kunci kemajuan bangsa. Namun, bagaimana jika sebuah permasalahan terbesar dalam sebuah bangsa adalah ketika kurangnya literasi dalam membaca? Karena ketika sebuah negara tidak belajar dari apa yang mereka pelajari, masa depannya dipertaruhkan. Bukan karena orang Indonesia bodoh, bukan karena tidak mampu, tapi setiap permasalahan besar selalu jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Menyebut masyarakat malas itu memang mudah, namun karena kemudahan itu juga yang membuat kita lupa akar permasalahan sebenarnya. Karena kebiasaan tidak tumbuh begitu saja. Mereka butuh sistem yang mendukung. Dan kalau kita lihat kondisi perpustakaan di daerah Indonesia, termasuk di Tembilahan, jawabannya cukup jelas. Infrastruktur literasinya tidak pernah diprioritaskan. Perpustakaan daerah ini sebenarnya ada, tapi berapa banyak orang yang di kota ini tahu, dan berapa orang yang pernah masuk ke sana? Apakah itu sudah cukup? Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk membaca, karena seseorang tidak bisa mencintai sesuatu yang sulit dijangkau. Dan sulit menjadikan membaca sebagai sebuah kebiasaan jika sejak kecil buku bukan menjadi bahagian dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masalahnya bukan hanya soal akses atau kebiasaan. Masalahnya juga ada pada anggapan yang sudah lama terbentuk, bahwa membaca adalah urusan sekolah, nilai, dan prestasi. Padahal membaca adalah bahagian dari proses dalam belajar seumur hidup. Ada sebuah pendapat yang cukup menarik, bahwa kita lebih terbiasa mendengar daripada membaca, lebih terbiasa melihat daripada mengolah informasi secara mendalam. Bukan karena kita malas, tapi karena membaca jarang diperkenalkan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Solusinya sudah ada, di banyak tempat sudah terbukti. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah mana yang bisa kita terapkan di sini. Ada beberapa pendekatan yang menurut kami konkret dan bisa dimulai. Perpustakaan tidak bisa lagi pasif. Perpustakaan harus aktif dalam menjangkau program peminjaman buku ke titik-titik komunitas literasi, ke sekolah, ke masyarakat sekitar. Dunia sudah berubah, dan cara kita mengakses informasi pun ikut berubah. Karena itu, upaya membangun literasi juga berada di tempat yang seharusnya. Bukan lagi lewat tulis tangan yang membosankan, tetapi juga bisa diakses dengan mudah melalui platform digital, seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Quality of thinking seseorang berbanding lurus dengan seberapa banyak dan seberapa dalam ia membaca. Ini bukan soal elitisme intelektual. Ini soal kemampuan masyarakat untuk bisa berpikir kritis, tidak mudah dimanipulasi, dan untuk bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Dan pada akhirnya, literasi bukan hanya tentang memiliki kemampuan,
Literasi juga tentang memiliki tempat untuk bertumbuh. Dan bagi banyak orang, perpustakaan bisa menjadi tempat itu. Lihat lagi. Got a name that don't echo it thugs. Make time hiccup, make neon flood. No cosign, just cryptic flare. I breathe rare air, you recycle despair. Tell the algorithm I said nah, then drop the verse that reboots the law. If you feel lost, it's meant that way. I'm the true guide of this array. But with fang with the glitch in the groove.